Ardelia, jadi kejadiannya tuh gimana sih ceritanya, cerita lengkapnya? Ya, peristiwa itu kan pada saat kita menurunkan bagasi, ada staf saya nurunin bagasi. Itu posisinya pintu pesawat juga masih tertutup. Jadi kalau mungkin beliau menganggap kami menghambat jalan beliau, ya saya juga kurang paham ya. Karena yang di depannya saja, karena kan kami ekonomi ya, depannya tuh bisnis. Bagasi kami yang di bisnis, orang-orang yang di bisnis pun juga happy-happy aja waktu itu. Nah, kebetulan pas di jalan kan kita sampaikan, ternyata istrinya begitu bicaranya panjang sekali, sampai dari mulai turun bus, karena kita naik bus, sampai dari lorong itu sampai ke tempat ambil bagasi. Macam-macam lah yang disampaikan, termasuk juga bicara bintang 3. Kemudian setelah saya cek, ternyata bukan bintang 3, anaknya bintang 3. Kemudian mana kan saya bilang ya udah ke kantor polisi saja. Ya udah mana Kapolres dah. Semuanya lah sepertinya landai semua diatur sama mereka dan bisa dikondisikan. Nah, pada saat itu dia manggil juga yang namanya protokol, katanya protokolnya dia. Nah, makanya saya minta betul kepada Pak Panglima, kepada Pak Kasat. Jadi nanti protokol yang ada di bandara yang punya TNI juga harus ternotifikasi dengan baik, pakai Bung Ardelia, nempel. jadi saya mau tanya dulu, jadi perempuan itu mengakunya sebagai anak atau istrinya Jenderal Bintang 3 atau bagaimana, Bung Ardelia? Awalnya lu nggak tahu siapa gua. Kita ya, intinya bintang 3. Setelah saya kejar-kejar lagi, baru dia bilang anak bintang 3. Nah, kami ke kantor polisi pun juga nggak dilayanin di subsektor Terminal 2, karena yang masuk mereka berdua. Setelah sopir saya memberitahu, itu anggota DPR, barulah yang orang polisi itu keluar, maaf Pak, saya nggak bisa terima Bapak karena ruangannya kecil, takut berantem. Ya nggak apa-apa, saya di luar saja, saya bilang. Nah, waktu diantara sampai ke tempat bagasi, dia nyuruh orang itu, ada David namanya, itu namanya. Dia itu siapa? Katanya protokol bandara, dia itu David, dia katanya protokol bandara, ternyata Intel Kodim ya. Dia nyuruh urus ini, kemudian cari tahu siapa dia. Kemudian catat nomor mobilnya, cari tahu rumahnya di mana, lapor ke saya. Saya kan nanti mau ke kantor polisi Bu, saya bilang seperti itu. Nah, David pun tadinya hendak berhadapan-hadapan dengan saya ini, tapi David akhirnya mungkin karena dia tentara, dia juga tahu. Dia nanya, ada apa Bang? Nggak ada apa-apa, ini ibunya kurang pas, saya bilang begitu. Nah, setelah saya tahu anggota DPR begitu keluar dari ruangan, dia juga bilang, awas lu, gue kenal sama ketum-ketum. Ya. Kemudian dia sebutnya ketum apa? Ketum partai apa? Apakah spesifik PDIP atau gimana? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Belum, saya tahunya begitu di dekat ruangan, sopir saya kan nggak dengerin ngomongan dia, katanya dia juga dekat sama Ibu Megawati. Nah, kemudian awas lu, kena lu. Kemudian dia bilang lagi, saya akan hancur nama lu, dia bilang. Ya, iya kan nanti kita di kantor polisi, saya bilang seperti itu ya. Jadi intinya ini luar biasa lah. Saya di depan umum ya teriak-teriakin begitu dari lorong sampai ke ini. Karena mungkin saya terima lah, memang namanya kan mungkin dia tidak tahu kita ini anggota DPR waktu itu. Tapi seandainya terhadap rakyat sekalipun juga kan sebenarnya nggak boleh. Nah, begitu dia tahu kita anggota DPR, malah dia ngomong seperti itu. Ya, saya mohon kepada Pak, tadinya saya tidak mau mempermasalahkan ke publik karena kan sudah buat laporan polisi. Tapi karena sudah jadi viral begini, ya saya mohon kepada Pak Dan Puspom untuk bisa menyelesaikan, cari tahulah ya. Apakah dia itu istrinya Jenderal Bintang 1? Kalau bukan istrinya, ya seandainya istrinya pun, apa ia berhak nyuruh-nyuruh protokol TNI untuk seperti layaknya orang suruhan dia lah. Berarti Bung Artelia sudah tahu identitasnya siapa? Identitas siapa yang diaku sebagai keluarga orang yang memaki-maki orang tua Anda itu, Bung Ardelia? Saya dengar-dengar pas di kantor polisi,
Ya, tapi nggak apa-apa kalau betul namanya seperti itu. Apa benar waktu kita tahun 2000 kan itu yang bagian-bagian nangkepin kami-kami itu juga. Tapi saya udahlah, saya nggak mau ribut. Oke. Nah, ya saya fokusnya kepada betul, ibu Jenderal itu dan Bintang 3 suaminya aktif, aja. begitu, Kalau memang Bung itu Arteria. betul suaminya. Karena kan ini sudah disebut-sebut ke publik ya. Apa Kayaknya betul udah memang? nggak aktif lagi. Makanya saya juga bingung kalau dia ngomong Jenderal Bintang 3 kan terbatas di Republik ini. Dan nggak mungkin lah TNI kita ini TNI yang baik-baik. Patriot-patriot bangsa, nggak Oke. mungkin yang seperti itu. Dia Makanya saya juga dijemputnya nggak yakin oleh mobil juga dinas apakah ini TNI atau ibu gimana? ini istri Bintang 3 atau tidak. Gimana? Dia dijemputnya itu pakai mobil dinas TNI atau gimana, Bung Arteria? Pakai mobil dinas TNI. Oke. Makanya saya cek apakah betul dia TNI. Kalau dia bukan di TNI lagi, artinya kan dia sudah tidak bisa pakai mobil itu walaupun dia sudah pindah ke satuan atau penugasan kemana. Yang intinya gini, dia nggak bisa nyuruh-nyuruh lah. Kalau memang dia istrinya sekalipun kan nggak modelnya istri Bintang itu nggak begitu. Kan nggak seperti dia lah. Nah, saya ingin juga dicari tahu Pak Dan Puspom itu betul nggak istrinya. Itu loh. Kalau bukan istrinya masa bisa nyuruh-nyuruh. Yang itu kan dibayar sama uang negara itu. Protokol-protokol. Artinya tidak boleh ada arogansi kan ya. jangan bergaya seperti